Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigi Cahaya Saputra dengan NIM 430401972. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manusia sebagai persona. Persona sendiri adalah role alias peran. Persona berasal dari bahasa Latin persona yang artinya adalah topeng. Menurut Jung, persona adalah wajah yang ditampilkan oleh seseorang kepada dunia, atau dalam pengertian yang agak kompleks dapat juga dikatakan sebagai topeng yang dibuat oleh seseorang tersebut untuk memberikan kesan kepribadian tertentu pada sekitar atau menyembunyikan sifat asli orang tersebut dari dunia. Nah, yang selanjutnya ada pengertian dari individu dan person. Yang pertama, pengertian individu. Individu berasal dari kata individuum yang artinya tak terbagi. Kata individu merupakan sebutan yang dapat untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Kata individu bukan berarti manusia sebagai keseluruhan dan tidak dapat dibagikan, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, menurut Dr. Allison. Nah, yang selanjutnya ada pengertian person. Makna atau pengertian person, manusia mengalami dirinya sebagai pusat konsentrasi yang mutlak, sebagai sumber yang tak dapat diambil alih atau incommunicability, sebagai gaya yang meresapi semua bentuk, sehingga semua mendapat warna yang serba unik dan memperlihatkan intensi atau arah yang serba pribadi. Nah, yang ketiga ada individu dan person. Dengan individu dimaksudkan dengan salah satu eksemplar dari jenis yang sama. Perbedaan di antara individu dengan individu lainnya bersifat kuantitatif dan numerik. Menurut hilomorfisme Aristoteles, tiap individu tersusun dari dua unsur materi sebagai materi prima, tidak punya bentuk dari sisi sendiri. Berasal dari kata forma substantilitas, materi bagikan semacam substrat mendapat individualitasnya dengan berkat kesatuan dan forma. Nah, manusia sebagai persona menurut tiga pandangan, yaitu ada pandangan ontologis, psikologis, dan dialogis. Nah, yang pertama pandangan ontologis, yaitu tekanan manusia sebagai pribadi diletakkan pada rasionalitas dan individualitas. Artinya manusia dilihat sebagai makhluk yang rasional dan bersifat individu. Pertama, ia adalah makhluk yang berpikir. Kedua, ia memiliki kodrat sebagai individu. Jadi substansi manusia ada pada akal budi dan individualitasnya. Nah, yang kedua ada pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis ini dibukakan oleh Descartes. Ungkapan yang terkenal di tokoh ini adalah cogito ergo sum, artinya saya berpikir maka saya ada. Nah, jaminan tentang keberadaan manusia ada pada kejiwaannya menurut pandangan psikologis ini. Nah, yang ketiga adalah pandangan dialogis. Nah, dalam pandangan ini manusia adalah bentuk atau makhluk rasional. Pribadi setiap manusia terbentuk merealisasikan jiwa dan badan. Relasi individu dengan masyarakat, sebaliknya relasi masyarakat dengan individu. Jadi konsep aku berpusat pada relasi. Nah, nilai-nilai absolut pribadi ada 4, yaitu pertama sebagai intermediasi, yang kedua menghadirkan dunia manusia atau menghadirkan manusia bagi dunia, yang ketiga memberikan tanggapan terhadap hasil-hasil penginderaan dan makna dengan cara merasakan, berkehendak atau berusaha, yang keempat ada memberikan tanggapan terhadap proses-proses yang terjadi dalam berpikiran demi kebaikan. Nah, selanjutnya atau yang terakhir ada elemen-elemen manusia sebagai persona. Ada satu karakter, berasal dari bahasa Inggris, karakter yang berarti alat untuk memberikan tanda atau cap, tanda capnya sendiri. Nah, yang kedua ada akal budi. Nah, akal budi ini termasuk elemen persona yang paling hakiki dibandingkan makhluk lainnya. Menurut Aristoteles, sebagai orang yang mendapatkan akal budi sebagai wujud kodrat manusia, melalui definisinya tentang manusia bertuliskan Homo est animal rational, yang berarti manusia adalah binatang yang berakal budi. Nah, yang ketiga ada kebebasan, elemen yang bersifat personal yang dapat menentukan hanya diri seseorang, bukan orang lain melainkan hanya dirinya sendiri. John Dewey mengatakan kebebasan merupakan bagian dari martabat kemanusiaan yang tidak bisa dibungkam oleh siapapun. Yang keempat ada nama, memiliki arti bagi setiap pribadi. Nama merupakan perwujudan dan pengejawantahan sekaligus menjadi identitas pribadi seseorang.
Yang kelima ada suara hati. Serupa dengan akal budi, suara hati juga merupakan elemen paling hakiki dari kepribadian seseorang, sehingga suara hati tidak bersifat massal melainkan hati nurani selalu bersifat personal. Nah, yang keenam ada perasaan. Perasaan tidak dibicarakan secara kolektif, melainkan dikaitkan dengan pribadi, sehingga menghargai perasaan berarti menghargai hakikat dan martabat manusia. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.